Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat hingga pada detik ini, malam ini alhamdulillah kita mari diberikan kesempatan untuk bermuajahah melanjutkan kajian rutin kita tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ya sudah masuk hampir di ujung periode sirah nabawiyahnya. Saya semoga dengan ilmu yang kita dapatkan selama ini, insyaallah bisa menjadi bekal baik kita untuk meneladani Rasulullah SAW dan menjadikan kita umat yang terpilih dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Baik, halo saudara, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Tentu besar harapan kita semua mudah-mudahan senantiasa ada dalam kebaikan, keberkahan dan rahmat maghfirah Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ada satu fakta di dalam perang Hawazin ya, terutama yang kita kenal dengan perang Hunain dengan suku Hawazinnya, adalah di antara yang tergabung dalam koalisi perang Hunain atau Hawazin ada dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakr. Bani Sa'ad bin Bakr ini kalau kita lihat secara sejarah, histori ya, itu sangat erat hubungannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Nabi bukan kabilah Sa'ad bin Bakr, tetapi di antara ibu susuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang perempuan, seorang ibu dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakr, yang kita kenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Jadi kalimat As-Sa'diyah itu nisbat Halimah kepada Sa'ad bin Bakr, atau Halimah kabilahnya Sa'ad bin Bakr, salah satu anggota kabilahnya Sa'ad bin Bakr. Jadi kabilah Sa'ad bin Bakr, kalau kemudian Nabi Muhammad menyusu kepada Halimah, berarti saudara-saudaranya Halimah adalah saudara-saudaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anaknya Halimah menjadi kerabatnya atau saudaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi keniscayaan karena hukum ar-radha'ah, hukum menyusui itu, menyusui anak yang lain ya, itu minimal 5 kali isapan sudah masuk kategori anak. Misalkan ada bayi yang disusui oleh seseorang, 5 kali isapan bayi itu menyusui, maka bayi itu menjadi anak susuan, ibunya menjadi ibu susuan, atau dalam kurung radha'ah begitu, minimal 5. Nah, kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah Muhammad, beliau adalah anak susuan dari Halimah As-Sa'diyah. Maka kerabat Halimah As-Sa'diyah dalam kurung Bani Sa'ad bin Bakr otomatis menjadi kerabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Hawazin kalah dalam perang Hunain, kalangan Bani Sa'ad bin Bakr mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara kabilahnya Sa'ad bin Bakr ada Hawazin, datang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berkata kepada Nabi, kata mereka, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kita berasal dari satu keturunan dan keluarga. Kami telah ditimpa petaka sebagaimana engkau ketahui, oleh karena itu berilah kami balas kasih-Mu, semoga Allah memberimu belas kasih. Dalam konteks politik ya teman-teman semua, sudah jadi kebiasaan orang-orang Arab bahwa mereka akan, kalau sudah kalah ini, mereka akan mengambil chemistry berupa kesukuan atau nasab. Misal contoh,
ketika Bani Hashim dan Bani Muthalib diboikot. Itu dukungan Bani Hashim, Bani Muthalib kepada Nabi Muhammad, dukungannya dukungan nasab, bukan dukungan agama. Karena Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak semuanya juga Muslim, gitu. Tetapi kemudian mereka komit dengan kesukuan mereka, dengan nasab mereka. Karena Nabi Muhammad adalah anggota Bani Hashim, maka seluruh Bani Hashim kompak, sepakat untuk membela Nabi Muhammad SAW, sekalipun Nabi Muhammad secara khos itu berbeda dengan keumuman Bani Hashim. Jadi selalu mengandalkan kesukuan. Termasuk juga ketika Nabi SAW dalam beberapa peperangan, Nabi mengajak koalisi dengan pendekatan kesukuan. Contoh termasuk dalam perang Hunain ini. Jadi ketika Nabi Allah Muhammad menang melawan orang-orang Hunain atau melawan orang-orang Hawazin, maka Hawazin mencari titik temu mereka dengan Nabi. Suku Hawazin mencari titik temu mereka dengan Nabi SAW. Di antara yang kemudian mereka sebutkan adalah kita satu keturunan dan satu keluarga. Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah saudara susuan mereka. Ada kedekatan nasab dengan Halimah As-Sa'diyah, yang notabene adalah kalangan Bani Sa'ad bin Bakr. Kemudian ada tokoh yang kemudian tokoh ini menyampaikan pesan-pesannya lebih lanjut. Namanya Zuhair, atau lebih dikenal dengan Abu Suraid atau Abu Surad. Nah, Abu Surad ini kemudian berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, di tempat penampungan para tawanan, jadi ada 6.000 orang tawanan, teman-teman ya, dalam perang Hunain itu ada 6.000 tawanan. Itu sebagaimana engkau ketahui ya Rasulullah, kata Juhair atau Abu Surad, bahwa di antara penampungan para tawanan terdapat bibi-bibimu dari jalur ayah, bibi-bibimu dari jalur ibu, dan wanita-wanita yang biasa menyusui yang dahulu pernah mengasuhmu. Jadi sekali lagi, pendekatan yang digunakan oleh orang-orang Hawazin adalah pendekatan kesukuan atau nasab. Jadi Nabi diingatkan tentang ar-radha'ah, tentang saudara susuan, tentang ibu susuan, tentang keluarga hasil susuan, itu diingatkan oleh Hawazin. Dan ini bagian daripada strategi di dalam proses politik. Jadi ketika didekati oleh akidah tidak mampu, maka didekatilah oleh kesukuan. Itu cara yang paling efektif kemudian untuk mendapatkan kekuatan politik. Jadi kesukuan inilah yang kemudian Nabi SAW hargai. Maka kata orang-orang Hawazin kepada Nabi Allah Muhammad SAW, dan kami tahu, kata mereka, bahwa engkau merupakan anak asuh yang paling baik. Itu diulang lagi. Jadi karena Nabi pernah jadi anak asuhnya Halimah As-Sa'diyah, kemudian orang-orang Hawazin bilang Rasul itu anak asuh yang paling baik. Maka anak asuh yang paling baik semestinya memberikan beberapa belas kasihan kepada suku Hawazin. Jadi disinggunglah ruang-ruang yang disebut dengan anak asuh. Dan ini cukup efektif, cukup berhasil ya, hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Berikutnya, ketika Nabi SAW mendengarkan keinginan orang-orang Hawazin, maka Nabi SAW mengajukan pertanyaan, kata Nabi, manakah yang lebih kalian cintai? Anak-anak dan para wanita atau harta benda? Jadi Nabi tidak akan menyerahkan seluruh ghanimah ya. Tidak akan menyerahkan seluruh ghanimah kepada suku Hawazin. Sedangkan ghanimah saat itu ada harta, ada wanitanya, ada anak-anaknya. Jadi total yang kemudian menjadi ghanimah itu ada harta, ada anak, ada istrinya. Istrinya musuh-musuh mereka, musuhnya kaum muslimin begitu. Nah, singkat cerita, teman-teman semuanya Allah muliakan, Nabi nanya, kalian mau pilih anak dan istri atau pilih harta? Maka utusan kabilah Hawazin berkata, kata utusan kabilah Hawazin, wahai Rasulullah, engkau menyuruh kami memilih antara anak keturunan dengan harta kami? Maka kata suku Hawazin, kembalikanlah para wanita dan anak-anak kami, karena mereka lebih kami cintai daripada yang lainnya. Jadi, ada satu hal, teman-teman. Ada satu hal, teman-teman, yang bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa orang-orang Hawazin sangat mencintai keluarga mereka. Bahkan mereka rela kehilangan harta benda yang cukup banyak, asalkan mereka tidak kehilangan anak dan istri.
Jadi ini apa namanya suatu sifat ya yang sangat bagus yang dimiliki oleh suku Hawazin, di mana mereka lebih mendahulukan anak dan istri daripada harta. Kenapa? Karena anak dan istri adalah kehormatan bagi mereka, kehormatan harga mati. Sedangkan harta masih bisa dicari gitu, kurang lebih begitu. Itu yang disampaikan oleh suku Hawazin. Maka suku Hawazin memilih dikembalikannya anak, dikembalikannya istri. Adapun harta terserah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Masya Allah, Pak, jawaban Nabi itu menyejukkan sekali. Kata Nabi SAW kepada suku Hawazin, jatahku dan jatah Bani Abdul Muttalib menjadi milik kalian. Kan Nabi dapat gonimah, Pak, 1/5. Dari gonimah 5/5 itu Nabi mendapatkan 1/5. Kemudian masing-masing dibagi sesuai dengan kontribusi terhadap peperangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, jatah saya dan jatahnya Bani Abdul Muttalib itu jadi milik Hawazin. Artinya Nabi dan Bani Abdul Muttalib mengembalikan seluruh harta milik Hawazin. Mengembalikan seluruh anak dan istri milik Hawazin. Adapun harta jadi milik Nabi atau milik kaum muslimin. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah. Kemudian Nabi bilang kepada suku Hawazin, kata Nabi kepada suku Hawazin, nanti sholat zuhur kalian ngomong di masjid. Kalian minta pembelaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menghadapi kaum muslimin dan pembelaan kaum muslimin untuk menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan wanita dan anak-anak kami. Jadi Nabi memberikan usulan supaya suku Hawazin ngomong bicara ketika setelah selesai melaksanakan sholat zuhur. Dan orang-orang Hawazin paham dengan itu, maka suku Hawazin langsung merespon apa yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Kata suku Hawazin, kami meminta pembelaan kepada Rasulullah dalam menghadapi kaum muslimin, dan kami meminta pembelaan kaum muslimin dalam menghadapi Rasulullah dalam urusan wanita dan anak-anak kami. Nah, jadi ikhwati rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW mendengar apa yang disampaikan oleh Hawazin, kemudian orang-orang Muslim juga mendengar apa yang disampaikan oleh Hawazin, maka sekali lagi Nabi sudah menegaskan, jatahku dan jatah Bani Abdul Muttalib milik Hawazin. Maka bersuaralah kaum muhajirin. Kata kaum muhajirin, jatah kami menjadi milik Rasulullah. Saya ingin berikan penjelasan ini. Ketika muhajirin menyerahkan miliknya menjadi milik Rasulullah, sedangkan milik Rasulullah akan dikembalikan kepada Hawazin, berarti secara tidak langsung orang-orang muhajirin telah mengembalikan anak dan istri kabilah Bani Hawazin kepada Bani Hawazin. Jadi diserahkan, Mbak. Karena kalimat Nabi, jatah saya dan jatah Bani Abdul Muttalib saya kembalikan kepada Hawazin. Orang muhajirin paham, maksud Nabi paham betul, maka kata muhajirin, jatah saya milik Nabi. Berarti termasuk yang akan dikembalikan kepada suku Hawazin. Orang Ansor nggak mau ketinggalan, kata orang Ansor, jatah saya juga milik Nabi. Maka muhajirin dan Ansor menyerahkan seluruh harta mereka hasil dari perang Hunain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh Nabi dikembalikan kepada Bani Hawazin. Kemudian Al-Aqra berkata, ini Aqra ini mu'allaf ya, Al-Aqra bin Habis, beliau berkata, jatahku dan jatah Bani Tamim tidak menjadi milik Rasulullah. Kalau Al-Aqra dan Al-Aqra dengan Bani Tamimnya tidak mau memberikan kepada Nabi. Kemudian ada lagi Uyainah bin Hisan. Kata Uyainah, jatahku dan jatah Bani Fazarah juga tidak menjadi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang muhajirin serahkan ke Nabi. Orang Ansor serahkan ke Nabi. Aqra bin Habis tidak mau menyerahkan. Uyainah bin Hisan juga tidak mau menyerahkan. Jadi ada dua-duaan. Yang menyerahkan dua, yang menolak dua. Kemudian yang ketiga, ada Abbas bin Mirdas. Kata Abbas bin Mirdas, jatahku dan jatah Bani Sulaim. Bani Sulaim ini Bani kabilah asli Madinah. Bani Sulaim tidak menjadi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abbas bin Mirdas. Tetapi,
statement Abbas bin Mirdas ditolak oleh orang-orang Bani Sulaim. Jadi Bani Sulaim tidak setuju dengan keputusan Abbas bin Mirdas. Maka kata Bani Sulaim, oh tidak demikian, jatah kami menjadi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abbas bin Mirdas kesel, Pak. Kata Abbas bin Mirdas, kalian telah melemahkan posisiku. Karena jika pemimpin sudah punya statement, kemudian dibantah oleh rakyatnya, itu melemahkan kekuatan pemimpin. Dan Abbas bin Mirdas tersinggung dengan hal itu. Makanya kata Abbas bin Mirdas, kalian telah melemahkan posisiku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada yang menyerahkan ke Nabi, Muhajirin dan Ansor, ada yang menolak menyerahkannya ke Nabi kayak Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hisan, juga ada yang menyerahkan kepada Nabi kayak Bani Sulaim. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, perbedaan sikap para sahabat ketika berbicara tentang ghanimah dari Hunain itu ada dua sikap, ada dua mental. Yang satu menyerahkan kembali kepada Nabi dan diserahkan kembali kepada Hawazin, yang satu lagi tetap menikmati itu. Tapi Nabi melihat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi ini, apabila salah seorang dari kalian tetap mempertahankan haknya atas tawanan ini, kan yang harus dikembalikan kan anak dan wanita orang Hawazin, Mbak. Itu Nabi izinkan, makanya Muhajirin menyerahkan anak dan wanita suku Hawazin. Ansar menyerahkan anak dan wanita suku Hawazin. Bani Sulaim menyerahkan anak dan wanita suku Hawazin. Tidak boleh adanya kepemilikan terhadap itu. Harus dikembalikan kepada suku Hawazin dengan bahasa hak kami milik Rasulullah. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, harus dipertahankan atau dipertahankan atau dilepaskan, dikembalikan, dipertahankan atau dikembalikan. Itu ada dua. Yang mempertahankan tawanan ada Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hisan. Adapun yang lainnya menyerahkan kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikembalikan kepada suku Hawazin. Ada Muhajirin, Ansor dan Bani Sulaim. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, kata Nabi begini, Pak. Jika kalian tidak mau melepaskan hamba sahaya ini, karena kan otomatis kalah perang jadi hamba sahaya kan begitu. Hamba sahaya yang dimiliki oleh siapa yang menang. Nah, kata Nabi, kalau masih mempertahankan hak tawanan atau mempertahankan kalian punya tawanan, maka ambillah dari tawanan itu 6 bagian. Saya coba cari, Pak. Ini maksud 6 bagian itu apa ya? Mungkin senilai kayak 6 dirham atau 6 dinar, gitu. Banyak 6 bagian, 6 nilai, 6 harga. Jadi boleh menjual hamba sahaya yang mereka punya dalam kurung tawanan perang kepada pemiliknya dengan mendapatkan 6 bagian. Kalimatnya 6 bagian. Allah. Maka banyak orang yang mengembalikan kepada suku Hawazin, terutama dari kalangan Aqra bin Habis dan kemudian Uyainah bin Hisan, tapi dengan pendekatan di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan konteks ketika Uyainah dan Aqra tidak mau menyerahkan dengan komitmen, mereka mendapatkan 6 bagian dari satu tawanan. Dari satu tawanan mendapatkan 6 bagian. Kalau mau kemudian mempertahankan tawanan perang tersebut. Nanti silakan dikembalikan kepada suku Hawazin, tapi dengan cara mendapatkan 6 bagian. Nah, ini yang kemudian saya tidak bisa pastikan lebih detail. Tapi ada kemungkinan begini, teman-teman. Jadi satu orang dikembalikan kepada suku Hawazin, itu nanti akan dinilai dengan 6 kali lipat harga biasanya umumnya hamba sahaya. Itu mungkin yang kemudian saya pahami. Wallahu a'lam. Baik, hadirin khatimah rahimakumullah. Setelah orang-orang Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hisan menyerahkan dengan harga, ya. Saya ulang, menyerahkan dengan harga, diserahkan tapi ada harga yang diminta. Itu tawanan perang yang dimiliki oleh Aqra bin Habis dari kalangan Bani Tamim dan Uyainah bin Hisan. Itu juga diserahkan, itu dengan harga. Beda dengan Muhajirin, Ansar dan Bani Sulaim. Muhajirin, Ansar dan Bani Sulaim menyerahkan kepada Nabi tanpa memungut harga sedikit pun. Itu bedanya. Jadi kalau Aqra ada harga yang harus dibayar, Uyainah juga ada harga yang harus dibayar,
Adapun Muhajirin, Ansar, dan Bani Sulaim ketika mereka menyerahkan kembali tawanan perang dari kalangan Bani Hawazin, maka mereka tidak pernah mendapatkan uang sepeser pun, atau tidak pernah mengharapkan mendapatkan uang sepeser pun. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, di luar kondisi itu, kondisi Aqra yang minta bayaran dari tawanan perang yang dikembalikan, termasuk juga Uyainah, maka ada kondisi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan hadiah kepada beberapa sahabat yang masuk kategori kibarus sahabat. Di antaranya adalah Nabi Allah Muhammad memberikan hadiah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seorang budak wanita yang bernama Raithah binti Hilal bin Hayyan. Itu untuk Ali. Yang kedua, memberikan kepada Utsman bin Affan seorang hamba sahaya namanya Zainab binti Hayyan. Kemudian Umar bin Khattab mendapatkan seorang wanita yang kemudian diserahkan kepada putranya Abdullah bin Umar. Jadi hukum hamba sahaya pernah saya ungkap sebetulnya dalam beberapa pertemuan sebelumnya secara ringkas, bahwa kalau kalah perang, maka otomatikly yang kalah akan kehilangan anak dan istrinya. Kenapa? Karena otomatikly jadi budak mereka. Jadi budak yang menang. Nah, singkat cerita, Nabi ngasih hadiah kepada Umar bin Khattab. Setelah dikasih kepada Umar, Umar manggil anak namanya Abdullah bin Umar. Kata Umar kepada Abdullah, ini buat kamu. Dan itu halal, bahwa hamba sahaya boleh dihadiahkan, boleh disodakohkan, boleh diwariskan bahkan. Itu hamba sahaya, karena memang tidak memiliki bargaining position di zaman itu saat itu. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, karena Abdullah bin Umar sudah mendapatkan hamba sahaya dari bapaknya, maka Abdullah bin Umar mendatangi kabilah Bani Jumah namanya. Kabilah Bani Jumah ini kabilah yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Abdullah bin Umar. Tujuannya apa mendatangi Bani Jumah? Supaya kabilah Bani Jumah mau mendandani hamba sahaya yang tadi sudah diberikan oleh Umar bin Khattab. Tujuannya apa? Untuk didandani. Biar apa? Nanti setelah selesai tawaf, kata Abdullah bin Umar, saya akan menggauli hamba sahaya. Dan praktek ini dibenarkan oleh syariat. Tanpa ada proses pernikahan, bisa menggauli hamba sahaya, asalkan hamba sahaya itu memang miliknya. Karena sama dengan harta, gitu. Sama dengan harta. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Setelah itu cerita tentang Abdullah bin Umar, akhirnya ya hadirin, ketika Abdullah bin Umar sudah menyerahkan kepada kabilah Bani Jumah, kemudian kabilah Bani Jumah sudah mendandani, dan Abdullah bin Umar sudah pulang dari tawafnya, berpapasanlah dengan orang-orang. Kata Abdullah bin Umar, ada apa nih gerangan kok pada lari, pada lari ribut lah begitu ke audit. Maka dijawab oleh para sahabat, kata mereka, kami mendapati perintah dari Nabi bahwa tawanan perang dari kalangan Bani Hawazin, baik perempuan maupun anak-anak, mereka semua harus dikembalikan. Maka Abdullah bin Umar bertemu dengan suku Hawazin. Kata Abdullah bin Umar, di kabilah Bani Jumah, itu ada seorang hamba sahaya, tawanan perang yang kami dapatkan dari kalian. Ambil aja. Jadi Abdullah bin Umar, hadirin, itu mengembalikan hamba sahaya yang tadinya dihadiahkan oleh Umar bin Khattab kepada Abdullah. Hasil pemberian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masya Allah. Jadi komitmen sahabat, teman-teman, kalau sudah ada keputusan Nabi, padahal mohon maaf, Abdullah bin Umar tinggal menunggu aktivitas berdua lah dengan hamba sahayanya. Sudah menunggu itu. Karena sudah didandanin, Abdullah bin Umar sudah selesai tawaf, sudah tinggal melaksanakan aktivitas suami istri lah kalau konteksnya kita ya. Atau melakukan aktivitas jima begitu dengan hamba sahaya. Ternyata ketika Abdullah bin Umar bertemu dengan para sahabat dan mereka menceritakan bahwa Nabi sudah mengembalikan tawanan wanita dan anak-anak kepada Bani Hawazin, maka Abdullah bin Umar langsung beliau memanggil Bani Hawazin dan menyerahkan hamba sahaya yang dia miliki kepada kabilah Hawazin. Nah, ini komitmen mengikuti apa yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah,
itu tentang Abdullah bin Umar yang kehilangan akhirnya hamba sahayanya dan kemudian diserahkan kepada suku Hawazin. Jadi ini perlunya kebesaran hati ketika ada aturan, ketika ada keinginan yang berbenturan dengan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aturannya akan lebih diambil oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Lanjutannya adalah masuk Islamnya Malik bin Auf An-Nasri. Jadi Nabi Allah Muhammad, ini cara Nabi kemudian memberikan tawaran demi tawaran. Kalau kita cek dalam perang Badar, Quraisy itu kan perang Uhud, perang Khandaq, perang. Jadi memang orang-orang Quraisy ini selalu perang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh mereka masuk Islam ya di bawah pressure begitulah. Nah sampai teman-teman, Nabiullah Muhammad merubah strateginya. Dirubah strateginya dengan cara memberikan hadiah yang banyak, hadiah yang berlimpah kepada mereka yang masih kafir tapi diharapkan masuk Islam. Disebut dengan mu'allaf. Jadi mu'allaf itu tidak mesti baru masuk Islam, masih kafir misalkan, tetapi kita harapkan hatinya melunak, kita harapkan hatinya betul-betul bisa menerima Islam, maka disebut dengan mu'allaf walaupun belum bersyahadat secara sharih dengan lisan-lisan mereka. Tapi ketika mereka punya komitmen untuk belajar agama Islam, komitmen untuk memahami agama Islam, komitmen untuk memeluk agama Islam sekalipun belum bersyahadat, maka mereka disebut mu'allaf. Jadi ikhwati rahimakumullah, Malik bin Auf An-Nasri oleh Nabi dijanjikan, kata Nabi, Malik bin Auf An-Nasri seluruh harta dan keluarganya akan dikembalikan kepada Malik bin Auf An-Nasri. Bahkan Nabi menambah 100 ekor unta lagi. Wah. Hartanya dikembalikan, anak istrinya dikembalikan, ditambah lagi 100 ekor unta. Malik bin Auf An-Nasri ketika sudah mendengar informasi itu dari Nabi melalui utusan-utusannya, maka Malik bin Auf An-Nasri keluar menuju Ji'ronah atau Mekah saat itu di waktu malam. Kenapa memilih waktu malam? Biar tidak ketahuan sama yang lain. Jadi satu sisi ada keinginan untuk menerima tawaran Nabi, di sisi lain ada rasa takut yang kemudian menghantui Malik bin Auf An-Nasri. Kenapa kemudian rasa takut? Karena kalau dia keluar siang-siang pasti akan ditahan oleh orang-orang kabilahnya An-Nasri, kabilahnya Malik bin Auf. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, setelah ketemu dengan Nabi Allah Muhammad dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka masuk Islamlah Malik bin Auf An-Nasri dengan keislaman yang baik. Nah, saya ingin perlu tegaskan, mu'allaf itu tidak mesti orang yang sudah bersyahadat. Mu'allaf itu orang yang belum bersyahadat tapi punya kecenderungan memahami dan mempelajari agama Islam. Walaupun kemudian dia belum bersyahadat. Itu makna orang-orang yang disebut dengan mu'allaf. Bahkan dalam riwayat yang lain, mu'allaf adalah orang yang berkuasa yang kita khawatir kezalimannya, boleh dikasih uang. Dalam kurung dikasih zakat supaya ada kelunakan hati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ikhwatimah rahimakumullah, kemudian Pak Nabi memberikan trust kepercayaan kepada Malik bin Auf An-Nasri. Maka kata Nabi, Malik bin Auf An-Nasri itu menjadi komandan membawahi orang-orang dari kaumnya yang telah memeluk Islam. Jadi supaya jadi gini, dalam Islam itu kepala suku di luar Islam, dalam kurung jahiliyah atau tokoh masyarakat di luar hidayah, maka setelah mendapatkan hidayah dia akan mendapatkan keniscayaan. Jadi ketika seseorang sudah mendapatkan Islam, maka Nabi Allah Muhammad memberikan trust kepercayaan untuk jadi pemimpin, pembina, dan dalam rangka memberikan hidayah kepada kaumnya. Supaya jadi kayak tokoh, kayak tokoh agama yang menjadi penyuluh, menjadi memberikan pencerah, menjadi pemberi wasilah hidayah kepada orang-orang yang berada di bawah Malik bin Auf An-Nasri. Betapa Nabi Allah Muhammad faham betul keadaan umat manusia, di mana beliau setelah
tahu Malik bin Auf An-Nasri masuk Islam, maka beliau memberikan kepercayaan kepada Malik bin Auf An-Nasri untuk memimpin suatu kaum, suatu kabilah, atau bahkan beberapa kabilah, agar mereka komit melaksanakan agama Islam. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, itu Malik bin Auf An-Nasri. Kita lanjut di pembagian ghanimah. Baik. Jadi ikhwati rahimakumullah, dalam pembagian ghanimah ini ada beberapa yang kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiahi 100 ekor unta, termasuk Malik bin Auf An-Nasri ya, dalam hal ini termasuk Malik bin Auf An-Nasri. Di antara mereka selain Malik bin Auf An-Nasri adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb juga mendapatkan 100 ekor unta. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan juga mendapatkan hadiah dari Nabi 100 ekor unta atau pembagian ghanimah ya. Kemudian Hakim bin Hizam. Kemudian Haris bin Haris Al-Kaldah bin Al-Kaldah atau bin Kaldah. Kemudian Suhail bin Amr, orang yang kemudian menjadi teman rundingnya atau rival rundingnya Nabi ketika perjanjian Hudaibiyah. Kemudian Nusyair bin Al-Haris bin Kaldah. Kemudian Huwaitib bin Abdul Uzza. Kemudian Al-A'la bin Jariyah As-Saqafi. Kemudian Al-Aqra bin Habis, Malik bin Auf An-Nasri, Uyainah bin Hisan, dan Sofwan bin Umayyah. Mereka mendapatkan ghanimah dari Nabi SAW, rata-rata mendapatkan 100 ekor unta. Jadi jelas keberuntungan dan hadiah dari Nabi SAW yang sangat berlimpah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, para mu'alaf ini akhirnya nanti menuai ketidaknyamanan bagi beberapa kalangan orang Islam yang sudah lama memeluk agama Islam, katakanlah orang Ansor, orang-orang Madinah, mereka memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Ketika kok orang-orang ini mendapatkan 100 ekor unta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan orang-orang Ansor tidak mendapatkan apa-apa. Sampai beberapa ungkapan disampaikan ketika, kalau tadi yang 100 ekor unta, kok ini yang kurang dari 100 ekor unta. Ada Makhromah bin Naufal Az-Zuhri, ada Umair bin Wahab Al-Jumahi, ada Hisham bin Amr, saudara dari Bani Amir bin Lu'ay. Rasulullah juga menghadiahkan kepada Sa'id bin Yarbu' bin Ankashah bin Amir bin Makhzum 50 unta. Dan Ash-Shahmi atau Adi bin Qais dengan nilai 50 ekor unta. Ini yang kurang dari 100. Sampai ada ungkapan dari orang-orang Ansor, kenapa Julail Suraqah Ad-Damri tidak diberi apapun? Julail bin Suraqah Ad-Damri tidak diberi apapun. Kata orang-orang Ansor. Jadi jangan sampai ada orang yang terdolimi gitulah dalam konteks ini, atau jangan sampai ada orang yang tidak paham kenapa Nabi melakukan pembagian ghanimah justru diberikan prioritas kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Maka Nabi menjawab ketika ditanya oleh orang Ansor kenapa Julail bin Suraqah Ad-Damri itu tidak mendapatkan ghanimah, maka dijawab oleh Nabi langsung. Kata Nabi, demi Allah, asal kau tahu saja bahwa Julail bin Suraqah itu adalah manusia yang terbaik. Hanya saja aku memberikan Uyainah bin Hisan dan Al-Aqra bin Habis, kata Nabi SAW, itu dengan harapan agar hati keduanya luluh sehingga masuk Islam. Jadi saya perjelas dulu, bahwa Uyainah bin Hisan dan Al-Aqra bin Habis ada beberapa kemungkinan dia baru betul masuk Islam, kemudian Nabi memberikan hadiah supaya mereka komitmen dalam Islam. Supaya mereka komit dengan agama Islam mereka, maka Nabi hadiahkan kepada mereka 100 ekor unta. Kalau kita analisa ya, barangkali hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi sedang memberikan suatu gambaran bahwa ada orang-orang tertentu yang ketika mereka masuk Islam itu perlu dengan dukungan material,
tanpa ada backupan materi, mereka tidak akan bisa memeluk agama Islam. Karena bagi mereka, bicara masuk Islam itu ya bicara keuntungan. Bicara keuntungan, bicara profit. Maka Nabi faham kondisi itu, Nabi Allah Muhammad memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari karangan penduduk kota Mekah dengan hadiah 100-an ekor unta. Harapannya satu, biar mereka luluh menerima Islam dan komit dalam menerima Islam. Itu kepentingan pertama, bahwa Nabi Allah Muhammad SAW sudah membuat mereka masuk Islam, tapi ingin menegaskan pentingnya mereka untuk beragama Islam dengan yang baik. Maka mereka dihadiahi 100 ekor unta. Sampai nanti begini teman-teman, ada jiwa yang Nabi percaya, sehingga Nabi tidak memberikan apa-apa, dan ada mereka yang membutuhkan harta dunia, yang Nabi kurang percaya kepada mereka. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, ini penegasan dari Nabi bahwa, kenapa kalian tidak dapatkan harta? Karena kalian sudah mendapatkan kualitas iman yang luar biasa. Terus kenapa mereka dikasih harta? Karena mereka masih butuh harta dan mereka belum bisa dipercaya. Ini menunjukkan, baik saya bilang, ini menunjukkan bahwa Nabi faham orang-orang Ansor tidak butuh harta. Orang-orang Ansor sangat mulia. Orang-orang Ansor memiliki nilai, kualitas iman yang luar biasa. Bagi orang-orang Ansor, harta itu tidak penting. Dan Nabi faham itu kepada orang-orang Ansor. Nabi husnudon sama orang-orang Ansor. Dan Nabi memberikan nilai itu kepada orang-orang Ansor. Kenapa orang-orang yang baru masuk Islam dikasih hadiah 100 ekor unta? Karena tanpa itu mereka susah masuk Islam. Atau karena kalau tidak ada itu, mereka akan susah komitmen pada Islam. Saya kasih ilustrasi, Pak. Ada 2 orang yang bantuin kita. 2 orang bantuin kita. Yang satu dikasih uang, yang satu tidak. Yang satu dikasih uang, yang satu tidak. Ini kita dibantuin oleh 2 orang. Ketika ditanya, kenapa si A dikasih uang dan si B tidak? Nah, kita jawab, karena si A kerja itu karena uang, maka saya kasih uang. Sedangkan si B kerja itu karena sayang, karena cinta, karena mahabbah, maka tidak usah dikasih uang gitu konteks. Jadi Nabi sedang menghargai, kita sedang menghargai loyalitas yang diberikan. Kalau loyalitasnya karena harta, Nabi kasih harta. Tapi kalau loyalitasnya karena iman, Nabi hanya berikan kepercayaan kepadanya. Jadi akan ada model-model orang yang kemudian secara kecenderungan aniyah itu berbeda. Maka yang datang dengan keinginan materi, berikan materi. Yang datang dengan keinginan atau dasar iman, berikan iman. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, nanti akan terlihat jelas dalam pidato Nabi SAW. Jadi pidato ini kemudian disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang Ansor. Nah ini bermula dari ungkapan orang-orang Ansor kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tapi sebelum itu ada ungkapan dari orang-orang Ansar. Ketika Nabi sedang berdiri di atas bukit Sofa untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dikelilingi kaum Ansar, maka orang-orang Ansar berkata kepada satu sama lainnya. Kata orang Ansar, apakah kalian memiliki pemikiran? Jika Allah memberikan kemenangan kepada Rasul-Nya dan berhasil menaklukkan negerinya, ia akan menetap di sana. Jadi ada kekhawatiran dari orang-orang Ansor hadirin bahwa Nabi akan stay di kota Mekah. Karena kalau secara ya nasab, Nabi kan orang Mekah bukan orang Madinah. Gitu. Ke Madinah itu cuma hijrah dan itu pun baru sekitar 8 tahunan. Gitu. Itu tahun 8. Setelah Futuh Mekah itu baru 8 tahunan. Jadi belum sampai 10 tahun, baru 8 tahun Nabi tinggal di kota Madinah. Wajar jika orang-orang Madinah kemudian berasumsi jangan-jangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah menang di kota Mekah balik lagi ke Mekah, jangan-jangan itu kata orang-orang atau orang-orang Madinah. Maka setelah selesai berdoa, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Ini Rasulullah tahu ya apa yang didiskusikan oleh sahabatnya. Kata Nabi, apa yang tadi kalian katakan? Apa yang tadi kalian katakan? Kata kaum Ansor, kami tidak mengatakan apa-apa wahai Rasul. Ini masih keep silent, nih orang Ansor ada kekhawatiran, tapi tidak berani bilang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak berani bilang. Tapi ada satu hal yang kemudian kita garis bawahi bahwa yang pertama ini adalah bentuk kekhawatiran, Mbak.
Bagaimanapun orang Ansor mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi melebihi kecintaan diri mereka terhadap diri mereka sendiri. Betul-betul mencintai Nabi. Jadi ketika ada kemungkinan dalam kurung asumsi Nabi Muhammad kembali ke Mekah dan stay di kota Mekah, orang Ansor khawatir dan sedih. Wah, jangan-jangan ini ditinggal oleh Nabi gitu, Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, khawatir itu tadi ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa itu ya, wallahu a'lam. Baik hadirin Fatimah rahimakumullah, Rasulullah tetap bersama orang-orang Ansor sambil menjelaskan bahwa asumsi mereka itu tidak berdasar. Nabi ingin jelaskan bahwa asumsi orang-orang Ansor yang membayangkan Nabi akan stay di kota Mekah itu tidak berdasar. Tidak mendasar. Karena kata Nabi Allah Muhammad SAW, aku berlindung kepada Allah. Kehidupanku adalah bersama kalian dan kematianku adalah bersama kalian. Statement ini singkat Pak dari Nabi, tapi Nabi sedang menjelaskan bahwa hidup dan matinya Nabi bersama orang-orang Ansor. Itu final Pak, titik. Dan Nabi jelaskan itu kepada orang-orang Ansor. Dijelaskan. Hidup dan matiku hanya bersama orang Ansor. Kemudian Nabi Allah Muhammad SAW setelah mengucapkan kata-kata ini nanti ada ungkapan juga dari Sa'ad bin Ubadah ya nanti. Tapi sebelum itu poinnya teman-teman, Nabi Allah Muhammad harus segera memberikan penjelasan atau kabar yang beredar. Jangan sampai kabar yang beredar sudah terlampau liar dan itu nanti susah untuk diselesaikan atau diantisipasi. Karena informasi yang beredar terlampau liar. Nah, saya rasa ini perkembangan teknologi hari ini ya, dengan era digital ini, media sosial kan sampai luar biasa, Pak. Luar biasa. Dan itu bisa jadi satu kalimat disampaikan di media sosial, itu bikin satu negara repot, bikin satu negara kisruh. Itu bisa jadi. Dengan konteks sekarang, media sosial yang sampai pada puncak tertingginya. Nah, di zaman Nabi SAW, kalau ada desas-desus di kalangan para sahabat, Nabi harus langsung meng-cut dan menyelesaikan itu. Tidak boleh membiarkan desas-desus berkembang secara liar. Nggak boleh. Akan lebih parah manakala justru yang punya wewenang, punya otoritas, membuat desas-desus. Wah, itu lebih parah lagi. Karena berarti yang bersangkutan sangat tidak paham tentang manhaj kenabian. Lebih jauhnya lagi, tidak paham Islam. Jadi jangan sampai kemudian desas-desus dibiarkan. Para buzzer dibiarkan itu jangan sampai. Jadi harus ada antisipasi supaya tidak ada desas-desus yang itu bermasalah bagi keutuhan umat. Wallahu a'lam bishawab. Menangkal rasa curiga dan kecemasan yang berlebihan dari orang-orang Ansor. Dan terakhir, cinta itu hanya ada di Madinah. Tidak ada di tempat yang lain. Ini penekanan bahwa Nabi Allah Muhammad SAW sangat mencintai kota Madinah, bahkan hidup dan matinya bersama orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Wallahu a'lam. Baik hadirin khatimah rahimakumullah. Peristiwa berikutnya, ini peristiwa yang ketiga, adalah ungkapan yang disampaikan oleh Sa'ad bin Ubadah. Ungkapan ini merupakan suara hati dari orang-orang Ansor. Kata Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi Allah Muhammad SAW bahwa orang Ansor itu protes. Kenapa orang Ansor protes? Karena orang Ansor tidak dikasih apa-apa, sedangkan para mu'alaf yang baru masuk Islam kayak Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Suhail bin Amr, Hikam bin Hizam, dan seterusnya, mereka mendapatkan ghanimah yang berlimpah sampai ratusan ekor unta. Sedangkan orang Ansor tidak dapat apa-apa. Mending kalau dapat sesuatu ini nggak dapat apa-apa begitu. Makanya Sa'ad bin Ubadah curhat Rasul. Teman-teman dari Ansor mengeluh kenapa mereka nggak dapat ghanimah, sedangkan yang lain dapat. Ada Abu Sufyan, ada Muawiyah, ada Uyainah bin Hison, ada Aqra bin Habis, ada Sofwan bin Umayyah. Itu kenapa mereka mendapatkan ghanimah, sedangkan orang-orang Ansor yang jelas-jelas berjuang dari sejak awal, kok nggak dikasih apa-apa? Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, ungkapan Sa'ad bin Ubadah ini didengar oleh Nabi. Dan oleh Nabi Allah Muhammad
Sa'ad bin Ubadah diperintahkan supaya berkumpul di satu tempat. Kata Nabi kepada saat kumpulin orang-orang Ansor, saya mau ngomong. Gitu. Nah, di antara ucapan yang Nabi sampaikan, pertama, klarifikasi atas apa yang Nabi putuskan. Kenapa Nabi memutuskan Ansor nggak dikasih, orang yang baru masuk Islam dikasih ratusan ekor unta. Nanti Nabi klarifikasi. Yang kedua, Nabi menjelaskan kenapa terkesan ada pilih kasih. Kesannya ada pilih kasih. Ansor nggak dapat apa-apa, yang baru masuk Islam dapat apa-apa. Kesannya pilih kasih. Justru Allah, Nabi sedang menjelaskan bahwa inilah putusan Allah Azza wa Jalla, di mana putusan Allah hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Percaya saja kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti benar. Kalau begitulah. Maka ketika ada ada kesan pilih kasih, Nabi harus jelaskan. Dan yang ketiga, setiap tindakan pasti ada alasan, maka bertanya adalah cara yang paling efektif. Kenapanya? Maka Nabi Allah Muhammad SAW menganjurkan fasalu ahla dzikri, Allah Azza wa Jalla menegaskan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanyalah sama yang paham, kepada ahli dzikir yang paham. Kalau kita tidak tahu. Maka Nabi Allah Muhammad, hadirin ikhwati rahimakumullah, mengklarifikasi semua tuduhan yang dialamatkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ketika mengumpulkan orang Ansor sudah kumpul, kemudian Nabi pidato di hadapan orang-orang Ansor. Kata Nabi, wahai kaum Ansor, keluhan kalian telah aku terima. Apa kalian tidak puas dengan apa yang aku lakukan? Jadi Nabi langsung to the point. Saya sudah mendengar ada laporan A, B, C, D. Pertanyaannya, apakah kalian tidak puas dengan apa yang saya lakukan? Kemudian hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Nabi ini kepada orang-orang Ansar, bukankah aku datang kepada kalian yang dulu tersesat, setelah itu Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Yang dulunya kalian miskin, Allah mengkayakan kalian. Sampai menurut Abdullah bin Umar, orang-orang Madinah bisa makan enak itu setelah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar. Jadi sebelum peristiwa perang Hunain. Jadi sudah sangat kaya raya lah bagi Samsat itu. Kata Nabi, dulu kalian miskin, Allah kayakan. Dulu kalian bermusuhan, karena orang Ansor kan suku Aus dan Khazraj ribut mulu. Dulu kalian musuhan. Sekarang Allah menyatukan hati kalian. Jadi kurang apa lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah mengkayakan, sudah tidak menyesatkan, sudah selamat. Apalagi yang kemudian kurang dari Allah dan Rasul-Nya? Maka sampai di sini Nabi menjelaskan betapa besar peranan Nabi untuk orang-orang Ansar. Nabi ingin menjelaskan, saya juga punya kontribusi atas kalian. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah. Kemudian Nabi nanya, wahai orang Ansar, kenapa kalian diam dan tidak menanggapi ucapanku? Jadi setelah Nabi, kalian ini kan dulu miskin, jadi kaya. Kalian ini dulunya tersesat, saya kasih petunjuk. Dulu itu kalian tuh musuhan, jadi akur terus. Itu gara-gara saya. Gitu. Tentunya biiznillah ya azza wajalla. Tentunya biiznillah ya azza wajalla. Dan ternyata para sahabat, orang-orang Ansar, diam semuanya. Pada diam. Maka Nabi nanya, kenapa kalian diam saja? Tidak menanggapi ucapan saya, kata Nabi. Maka kaum Ansar menjawab, apa yang harus kami tanggapi wahai Rasul? Karunia dan keutamaan hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Jadi kesimpulannya apa yang Nabi sampaikan itu tidak harus dikomentari. Apa yang Nabi sampaikan tidak harus dijawab. Karena itu memang fakta, drill yang memang adanya begitu. Kata orang-orang Ansar. Jadi nggak usah dikomentarin. Maka Nabi bersabda lagi, demi Allah, jika kalian mau, kalian pasti berbicara. Kalian akan berkata benar, maksudnya menyampaikan apa adanya, dan dibenarkan. Dan saya akan menerima ucapan kalian. Saya akan menerima ucapan kalian, akan membenarkan ucapan kalian. Kata Nabi SAW. Sampai Nabi menyebutkan, ini sama Nabi ya, Nabi menyebutkan kalimat-kalimat, yang kalimat-kalimat itu pastinya akan disampaikan oleh orang-orang Ansor kalau mereka punya keberanian. Kalau orang Ansor punya keberanian, maka mereka akan mengucapkan kalimat-kalimat yang Nabi sebutkan, Pak. Jadi Nabi menyebutkan kalimat-kalimat yang semestinya diucapkan oleh orang-orang Ansor.
Maka Nabi Allah Muhammad kemudian menyampaikan, kata Nabi, begitu kalian akan mengatakan, kata Nabi, orang Ansor, kalian akan mengatakan, padahal yang ngatain yang berkata Nabi, tapi kata Nabi, kalian akan mengatakan seperti ini. Pun demikian denganmu wahai Rasul, engkau datang kepada kami saat engkau didustakan dan kami membenarkanmu. Engkau terlantar, kemudian kami yang menolongmu. Engkau terusir, kemudian kami yang menyambutmu dan menerimamu di tengah-tengah kami. Dulu engkau miskin, kemudian kami mengkayakanmu. Jadi ini kayak harusnya itu, harusnya ucapan ini disampaikan oleh orang Ansor. Tapi karena orang Ansor nggak berani, Nabi yang mengucapkan itu. Nabi yang ngucapin itu. Orang Ansor diem aja. Mungkin bahasanya, kalian bakal ngomong begini nih ke aneh gitu. Kalian kan ngomong begini ke aneh. Engkau juga sama, Rasul datang kepada kami didustakan, kami membenarkanmu. Engkau datang kepada kami terusir, kami menyambutmu, menerimamu. Engkau datang kepada kami miskin dan kami mengkayakanmu, kata orang-orang Ansar. Maaf, kata Nabi, yang disampaikan oleh Nabi, dan itu ditangkap oleh Nabi, kalian akan ngomong seperti ini, wahai orang Ansar. Seharusnya ngomong begini, tapi Nabi yang menyampaikan. Maka Nabi Allah Muhammad SAW menjelaskan, kata Nabi Allah Muhammad, hai kaum Ansor, secuil dunia inikah yang kalian persoalkan? Wah, ini Nabi langsung, langsung berikan tarbiyahnya. Kata Nabi, gonimah yang kalian sebut 100 ekor unta dengan sekian harta-harta lainnya, itu secuil dunia. Jangan lupa, kata Nabi, secuil dunia ini yang kalian persoalkan. Padahal itu hanya untuk meluluhkan hati mereka, agar mereka masuk Islam. Agar mereka masuk Islam. Jadi yang Nabi berikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, cuma sebatas penguat saja, supaya mereka komit dengan agama Islam. Adapun kalian, kata Nabi SAW, maka aku serahkan kepada kalian Islam. Mereka butuhnya dunia, saya kasih dunia. Kalian cukup Islam. Kenapa? Karena saya percaya kalian hanya butuh Islam. Maka aku berikan kepada kalian Islam. Karena aku yakin kalian tidak butuh secuil dunia. Gitu. Jadi Nabi husnuldon sama orang-orang Ansor, Nabi trust sama orang-orang Ansor, Nabi percaya sama orang-orang Ansor bahwa mereka tidak butuh harta. Maka harta diberikan kepada yang pengen. Adapun orang Ansor, karena Nabi percaya mereka tidak ingin harta, cukup dengan Islam, maka Nabi berikan Islam saja. Sampai Pak, Nabi Allah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, ini lebih definitif, kata Nabi, hei kaum Ansor, apa kalian tidak bahagia? Sekiranya orang-orang itu pulang membawa kambing-kambing dan unta-unta, sedang kalian pulang membawa Rasulullah ke tempat kalian. Bahagia nggak? Jadi Nabi nyerang terus Pak nih secara argumentasi. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Sampai kata Nabi ditegaskan lagi, kata Nabi, demi zat jiwa Muhammad ada di tangannya. Kata Nabi, kalaulah tidak karena peristiwa hijrah, pastilah aku menjadi salah seorang dari kaum Ansor. Wah, ini kan orang Ansor kayak mendapatkan hentakan luar biasa, Pak, dari Nabi Allah Muhammad SAW. Ternyata Nabi begitu cinta sama orang Ansor. Sampai kata Nabi, Pak, ini sampai kata Nabi, jika manusia dan kaum Ansor melewati dua jalan yang berbeda, maka pasti aku berjalan di jalan yang dilewati oleh orang Ansor. Artinya Nabi nggak peduli dengan yang lain. Orang Ansor di situ, saya di situ. Sampai kalimat ini kemudian ditutup oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Ya Allah, sayangilah dan kasihilah kaum Ansor, anak-anak kaum Ansor, dan cucu-cucu kaum Ansor. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu orang Ansor, mata-mata mereka mengalirkan air mata sampai membasahi jenggot-jenggot mereka. Dan mereka bilang, cukup Rasul, cukup. Gak usah dilanjutin, cukup. Dan hadirin ikhwati rahimakumullah,
Mereka berkata, kami sangat bahagia Rasulullah menjadi bagian kami. Itu kalimat closing dari orang Ansor. Jadi kasarnya, nggak apa-apa nggak dapat onta juga yang 100. Bodoh amat. Yang penting kami bahagia, Rasul sudah menjadi bagian kami. Setelah itu Rasulullah pergi, kaum Ansor bubar. Nah ini pentingnya seorang pemimpin menghilangkan keresahan, menghilangkan sakwa sangka di tengah masyarakat atau rakyat. Bukan sebaliknya bikin rusuh rakyat. Harusnya menenangkan. Ketika ada kegelisahan, wah ini Nabi gimana sih, ini Nabi kok kita nggak dibagi, kok mereka dibagi. Nabi menjelaskan, Pak. Maka persoalan selesai dengan penjelasan setelah mengetahui maksud Nabi yang sebenarnya. Clear, Pak. Yang kedua, perlu sikoh sama Nabi. Sama keputusan Nabi. Percaya dulu deh sama Nabi. Logis nggak logis, rasional tidak rasional, untung tidak untung. Pokoknya percaya dulu sama Nabi. Percaya dan yakin bahwa apapun yang bersumber dari Nabi, pasti kebenaran. Jadi ini peristiwa Hunain itu menyadarkan kepada para sahabat Ansor, Pak, terutama Ansor ya, menyadarkan mereka bahwa Nabi begitu mencintai Ansor. Dan Nabi hidup serta wafat untuk Ansor, di tengah-tengah orang Ansor. Hidup dan wafatnya di tengah-tengah orang Ansor. Bukan Mekah, tapi di tengah-tengah orang Ansor yang tahun Nabi ini adalah kota Madinah. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, pesan inilah yang sampai kepada hati orang-orang Ansor sehingga betul-betul mereka mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Ansor betul-betul telah berada di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak keutamaan orang Ansor. Jika ada dua jalan, yang satu dilalui oleh manusia pada umumnya, yang satu dilalui oleh orang Ansor, maka kata Nabi, saya akan berjalan di jalan yang dilewati oleh orang-orang Ansor. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa itu dulu barangkali. Silakan. Ada pertanyaan? Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan materi pada malam hari ini. Masya Allah, untuk terkait perang Hunain ya. Jadi memang banyak sekali ibrah-ibrahnya bagaimana Rasulullah memberikan hadiah ya untuk meluluhkan hati-hati orang yang memang dirasakan yang membutuhkan ya. Tapi sebenarnya bagi orang Muslim terutama Ansor sendiri ya bukan itu yang menjadi keutamaan ya. Justru ya keimanan bersama Rasulullah menjadi yang mutlak yang kita butuhkan supaya umat Islam ini kebaran ya, ketika mungkin pada zaman sekarang berebut ya secara kemuliaan dunia ya, tanpa kadang-kadang itu kita nodai juga tanpa saja kita nggak mengikuti syariat-syariat yang Allah dan Rasulullah yang sudah ajarkan. Mungkin itu yang bisa kita ambil ibrahnya ya. Ada beberapa pertanyaan Ustaz terkait ini pada kajian malam hari ini dari Ibu Harum. Yang pertama, izin tanya Ustaz, pertanyaan pertama tentang tawanan wanita dapat diperlakukan sebagai istri tanpa melalui mekanisme pernikahan legal. Bagaimana status anak yang lahir dari hubungan tersebut? Satu-satu dulu Ustaz ya. Baik ya. Jadi ada namanya Ummul Walad. Ummul Walad itu hamba sahaya digauli oleh tuannya, melahirkan anak. Maka anak ini jadi anak bapaknya. Jadi anak yang merdeka. Nah, biasanya kalau hamba sahaya punya anak yang merdeka, biasanya anak yang merdeka ini atau bapak dari anak yang merdeka ini akan menaruh iba kepada si ibu. Karena anaknya dia senangi, anaknya dia sayangi, maka ibunya nanti dimerdekakan. Biasanya begitu. Namanya Ummul Walad. Ibu anak. Ada juga caranya kan memerdekakan diri sendiri dengan cara menebus diri sendiri. Jadi kumpulkan uang, nanti datang ke tuannya, Tuan saya mau jadi orang merdeka, saya ingin memisahkan diri dari Tuan. Harganya berapa Tuan saya ini harganya? Misalkan 1 miliar. Dan si hamba itu punya uang 1 miliar, bayarkan selesai. Atau cara yang ketiga, dia minta sama orang untuk minta bantuan. Nah ini pernah terjadi pada
Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tadinya jadi budaknya Yahudi. Kemudian ditebus oleh kaum muslimin. Bilal bin Rabah ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu boleh juga dengan pihak yang lain. Jadi ada 3 cara ya. Satu, si wanita hamba sahaya digauli oleh tuannya, punya anak, dan anak itu anak yang merdeka. Maka karena anaknya anak yang merdeka, ibunya terangkat jadi ibu yang merdeka ketika disayangi oleh ayah dari si anak tersebut. Nah, makanya kenapa hamba sahaya di zaman dulu mereka senang melayani tuannya. Nggak ada yang protes, Pak. Senang. Kenapa? Karena status mereka akan berubah kalau mau melayani tuannya, apalagi sampai punya anak. Jadi itu mereka jadi bahagia. Kenapa jadi bahagia? Karena mereka punya hak untuk merdeka, dan kalau sudah merdeka kan boleh minta cerai, katanya begitu. Merdeka tuh boleh berpisah, boleh ketemu dengan laki-laki yang lain, itu sah-sah saja. Tidak akan terpengaruh atau terkungkung oleh tuannya lagi kalau sudah jadi wanita merdeka. Maka rata-rata hamba sahaya di zaman dulu suka dan mereka happy kalau kemudian tuannya mau. Maka nanti ada muncul umul walad tadi, jadi punya anak merdeka sehingga ibunya pun ikutan merdeka. Jadi sekali lagi anaknya ikut bapak. Anaknya ikut bapak. Kalau bapaknya merdeka, anaknya merdeka. Nah, yang jadi kasihan bapaknya hamba sahaya, tetap anaknya akan jadi hamba sahaya. Karena rata-rata wanita merdeka tidak mungkin menikah dengan laki-laki hamba sahaya. Kalau laki-laki hamba sahaya, dia akan dapat jodoh wanita hamba sahayanya lagi. Jadi ketika punya anak, semuanya jadi hamba sahaya. Nggak mungkin jadi wanita merdeka. Atau nggak mungkin jadi anak yang merdeka. Kenapa? Bapaknya hamba sahaya. Kenapa kok begitu? Arab itu patrilinear. Jadi kalau bapaknya jelek, nasabnya jelek anaknya. Makanya mohon maaf sampai hari ini Arab itu tidak pernah mau, perempuan Arab tidak pernah mau menikah dengan non-Arab. Kalau toh maupun, ya putus nasab kearabannya. Ya kalau mau nanggung resiko putus nasab, silahkan. Jadi nggak dapat fame-nya lagi. Misalkan fame-nya itu, misal ya, mohon maaf, bawazir. Terus dia, perempuan bawazir ini nikah dengan laki-laki non-Arab, maka hilang tuh marga bawazirnya. Dan itu rugi bagi perempuan. Kalau nggak cita-cita banget gitu, kalau cinta banget ya lain persoalan itu, ditanggung resiko lah gitu. Tapi kalau umumnya ya mereka nggak akan mau. Kenapa? Karena patrilinear, tergantung laki-laki. Ya saya itu ya, Allah a'lam bishawab. Ustaz, menyambung ke pertanyaan kedua, terkait berdasarkan definisi mu'alaf yang Ustaz sampaikan, tidak mesti sudah bersyahadat. Apakah kita bisa menyebut Bang Rocky Gerung, maksudnya Bang Rocky Gerung dengan pemikiran-pemikirannya yang kadang pro Muslim sebagai mu'alaf? Baik. Atau mungkin tokoh-tokoh lain selain yang memang misalnya pro Salaf Islam. Ya. Ustaz. Jadi istilah mu'alaf ini, Pak, berkaitan dengan hak mendapatkan zakat. Makanya disebut dengan mu'alaf. Konteksnya kan ke situ. Makanya Nabi ngasih Abu Sufyan, ngasih Muawiyah, ngasih Uyainah bin Hison, karena mereka kan mu'alaf, jadi dikasihlah harta kepada mereka untuk supaya mereka komitmen dengan agama Islam. Jadi hadirnya istilah mu'alaf, penekanannya adalah dalam rangka pembagian harta atau dalam rangka pembagian zakat. Konteksnya ke situ dulu. Jadi mu'alaf itu berkaitan dengan hak mendapatkan donasi atau subsidi dari Islam, entah dalam bentuk zakat atau yang lainnya. Karena di dalam surat At-Taubah, nanti bisa dicek ya, surat At-Taubah ayat ke-60, di antara penerima zakat adalah mu'allaf, orang yang sedang dilunakkan hatinya. Nah itu bisa jadi orang tersebut belum syahadat, tapi sudah lunak hatinya kepada Islam. Maka dia adalah mu'allaf. Maka dia berhak mendapatkan zakat. Dia berhak mendapatkan bantuan subsidi dari Islam. Atau orang itu sudah bersyahadat, maka dia pun berhak mendapatkan zakat. Itu konteksnya kenapa ada istilah mu'allaf berkaitan dengan hak mendapatkan zakat. Satu poin dua itu. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an ada mu'allaf tapi nggak dikasih dana zakat. Mu'allaf tapi nggak dikasih zakat. Kata Umar bin Khattab, dulu di zaman Nabi kita butuh umat.
Maka ketika ada Abu Sufyan, Nabi langsung ngasih gonimah, ngasih dana kepada Abu Sufyan. Kenapa? Biar Abu Sufyan istiqomah dalam Islam dan Abu Sufyan bisa ngajak kaumnya yang lain. Karena Islam butuh SDM, butuh orang. Kata Umar bin Khattab, hari ini Islam sudah nyampe Mesir. Hari ini Persia sudah ditaklukkan. Hari ini Syam, Yerusalem sudah dibebaskan. Maka kata Umar bin Khattab, kita tidak butuh SDM lagi. Justru orang saat itu ketika mendengar Islam, mereka berbondong-bondong pengen masuk Islam. Kenapa? Peradaban baru yang lebih modern, lebih bermoral, lebih beretika dibanding Persia dan Romawi. Itu di zaman Umar. Maka oleh Umar ditiadakan hak mu'alaf saat itu. Nggak ada lagi hak mu'alaf saat itu. Ayatnya tetap ada, tapi prakteknya Umar bin Khattab tidak menyerahkan sepeser pun saat itu kepada mu'alaf yang baru masuk Islam. Sampai itu ditentang oleh para sahabat. Wahai Umar, antum ini sudah menghalangi syariat. Masa nggak dapat dana zakat? Mereka yang baru mu'alaf. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, dulu masyarakat muslim butuh dengan umat, butuh dengan SDM. Sekarang enggak. Kita sudah kuat. Mereka yang butuh kita. Ngapain dikasih dana? Karena gini, Pak, penekanannya. Kenapa Nabi ngasih mu'alaf? Biar mereka cenderung kepada Islam, biar mereka makin istiqomah dalam Islam. Sekarang di zaman Umar, saya ulang, sekarang di zaman Umar, katakanlah zaman Umar, tanpa dikasih harta pun mereka akan istiqomah dalam Islam gitu, Pak. Karena mereka butuh dengan Islam. Peradaban besar yang melebihi peradaban Persia dan peradaban Romawi. Maka orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi ngapain dikasih dana zakat? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu, orang kita sudah kuat. Toh mereka yang niru-niru kita, mereka yang pengen kayak kita. Nah, itu ijtihad Umar bin Khattab ketika menafikan pembagian hak zakat bagi para mu'alaf. Itu satu poin ya. Jadi kenapa mu'alaf itu ada berkaitan dengan pembagian dana zakat, dan mu'alaf ini kalau mereka masuk Islam tidak lagi karena karena SDM kita terbatas atau SDM kita kecil gitu, karena memang mereka sangat antusias dengan Islam, ya gak usah dikasih apa-apa, kata Umar bin Khattab. Tapi sekali lagi, ijtihad Umar bisa jadi cocok pada waktu tertentu, tidak cocok pada waktu yang lain. Nah, ini perlu analisa lebih lanjut, kapan fatwa Umar bisa diterapkan, kapan fatwa Umar tidak bisa diterapkan. Nah, kaitannya dengan Rocky Gerung sekarang. Rocky Gerung apakah bisa disebut dengan mu'alaf? Ya. Perangkat fikih hari ini, Pak, perangkat fikih hari ini, karena ini berkaitan dengan dana zakat, maka Rocky Gerung ya belum bisa disebut sebagai mu'alaf. Kecuali Rocky Gerung orang miskin. Kemudian kita datangi, udahlah Bang, mending masuk Islam. Abang nanti dicukupin nih kebutuhannya. Ini nih dana zakat nih masuk nih. Nah, itu baru mungkin Pak bisa jadi disebut sebagai mu'alaf. Kalau sekarang mungkin dakwahin saja lah, nggak usah disebut mu'alaf, tapi sebagai mad'u, orang yang layak untuk didakwahi agar dia atau beliau bisa muyul dengan agama Islam. Nah, nanti kalau sudah bersyahadat, kan sudah kaya raya juga ya Rocky Gerung, ya silakan kasih dana zakat secukupnya saja gitu. Karena tanpa itu pun kalau memang dia smart people kayak Deddy Corbuzier gitu, ya dia akan istiqomah dengan Islam lah. Ya walaupun saya nggak tahu apakah yang tadi disebutkan sudah istiqomah, ya wallahu a'lam. Tapi intinya orang-orang tersebut bisa sangat istiqomah dengan Islam tanpa harus diembel-embeli dengan sejumlah uang atau sejumlah nilai zakat. Bagi mereka ya saya rasa, karena ketertarikan mereka dengan Islam tidak lagi karena masalah faktor harta, tapi lebih kepada kematangan, kesempurnaan agama Islam itu sendiri. Allahu a'lam. Jadi tetap istilah mu'alaf tidak bisa kita sembarangan ngasih ke orang. Yang penting konteksnya dulu dengan pembagian zakat. Kalau untuk yang lain lah, yang punya kecenderungan Islam, walaupun dia tentunya dia bukan Muslim, ya sementara ini disebut sebagai mad'u saja lah, orang yang layak didakwahi oleh agama Islam. Allah. Berarti itu tadi apa? Berarti definisi secara fikih mu'alaf itu memang sekarang memang tetap harus bersyahadat dulu awalnya. Ya, sekarang sih agak bergeser ya, San. Ya. Sama kayak fakir miskin kan. Fakir itu di zaman dulu, fakir itu tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Kalau miskin kan punya penghasilan tapi tidak cukup. Nah, sekarang itu kan definisi itu udah nggak berlaku. Orang miskin di Jakarta saja punya motor, punya gelang banyak, punya tabungan lumayan.
agak susah menjelaskan miskin. Ada pergeseran itulah ya, rasa Ya. Allah. Baik, jazakallah tadanya penjelasannya. Mungkin insya Allah semoga penjelasan berikutnya dari Bapak tadi sudah cukup jelas ya. Atau kalau ingin diskusikan mungkin nanti di pertemuan berikutnya. Insya Allah 2 minggu lagi saja, karena minggu depan Idul Adha ya. Ini Oh kita iya, juga betul. kita mungkin Betul. berehat dulu ya untuk hari H-nya ya. Mungkin insya Allah akan lagi kalau kita 2 minggu lagi, insya Allah kalau tidak ada halangan, dan berarti kita lanjutkan lagi materi kajian malam ini. Baik, untuk jam 9 juga kita jazakumullah khairan sadanya atas pemaparan materi pada malam hari ini. Insya Allah semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, bisa kita amalkan dan juga menjadi pemberat amal kebaikan kita di hari yaumul hisab nanti. Nah, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.